sahabat statistik. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat menyongsong sensus ekonomi 2026. Pada video singkat ini, kita akan membahas dua kategori, yaitu kategori I, pendidikan, dan kategori R, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial dalam KBLI 2025. Mari kita mulai dari kategori I, yaitu pendidikan. Sebelumnya, pada KBLI 2020, kategori pendidikan masuk di kategori P, sedangkan pada KBLI 2025 bergeser menjadi kategori Q. Pada KBLI 2025, kategori pendidikan tetap berada pada kelompok utama yang sama, yaitu satu golongan pokok. Namun, rincian kegiatannya dibuat lebih lengkap, terlihat dari jumlah golongan yang naik dari 5 menjadi 6, dan jumlah kelompok 5 digit yang bertambah dari 56 menjadi 64. Kategori Q ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan, dan untuk berbagai jenis pekerjaan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun non-formal. Kegiatan pendidikan dalam kategori ini mencakup program pembelajaran jangka waktu tertentu dan adanya bentuk evaluasi atas pengetahuan yang diperoleh. Baik pada KBLI 2020 maupun KBLI 2025, kategori ini hanya memiliki satu golongan pokok saja, yaitu pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kategori Q mencakup berbagai kegiatan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya akademi militer dan sekolah di lembaga pemasyarakatan. Lalu ada pendidikan non-formal, seperti pelatihan yang bertujuan untuk hobi, rekreasi, atau pengembangan diri yang tidak setara dengan kualifikasi sekolah reguler, seperti kursus bahasa, seni, atau olahraga. Kemudian ada pelatihan kerja, seperti program yang dikelola oleh pemerintah, swasta, atau perusahaan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dan juga penunjang kerja seperti konsultasi pendidikan, konseling karir, dan sertifikasi profesi. Nah, tapi ada pengecualian nih sahabat statistik. Untuk pengembangan pendidikan anak usia dini level 1, misalnya penitipan anak, itu masuk ke kategori R yang nanti akan kita bahas. Lalu ada kegiatan museum dan pelestarian situs bersejarah, itu masuk ke kategori S. Contoh kategori Q di Kalimantan Tengah ada banyak. Ada sekolah-sekolah, bimbel semacam ruang guru, Genza, Umon, serta kursus bahasa dan kursus seni. Kata kunci kategori Q ini adalah pendidikan formal non-formal, pelatihan kerja, dan penunjang pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke kategori R, yaitu aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Kita lihat perbandingannya dalam KBLI 2020 dan KBLI 2025 ya. Pada KBLI 2020, kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial masuk di kategori Q, sedangkan pada KBLI 2025 bergeser menjadi kategori R. Pada KBLI 2025, kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial tetap berada pada golongan pokok dan golongan yang sama seperti KBLI 2020. Namun, rincian subgolongan bertambah dari 10 menjadi 11, sedangkan jumlah kelompok 5 digit sedikit berkurang dari 36 menjadi 35 karena ada penyesuaian dan penggabungan jenis kegiatan. Kategori R mencakup penyediaan layanan kesehatan oleh tenaga profesional di berbagai fasilitas, serta aktivitas bantuan sosial, baik yang menyediakan tempat tinggal maupun tidak. Pada kategori R terdapat 3 golongan pokok, yaitu 86 aktivitas kesehatan manusia, 87 aktivitas perawatan berbasis residensial, dan 88 aktivitas sosial tanpa akomodasi. Sekarang kita bahas yang golongan pokok 86 dulu ya, yaitu aktivitas kesehatan manusia. Golongan ini mencakup pelayanan rawat inap di rumah sakit umum maupun khusus, puskesmas, klinik, serta praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Termasuk juga aktivitas penunjang seperti laboratorium kesehatan, bank darah, bank sperma, ambulans, dan pelayanan kesehatan tradisional. Selanjutnya, golongan pokok 87, yaitu perawatan berbasis residensial. Berfokus pada panti yang menyediakan perawatan fisik atau mental bagi penghuninya, seperti panti untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, pemulihan kesehatan mental, serta rehabilitasi korban penyalahgunaan zat terlarang. Selanjutnya, golongan pokok 88, yaitu aktivitas sosial tanpa akomodasi. Mencakup jasa bantuan sosial langsung di masyarakat, seperti konseling keluarga, jasa adopsi, kunjungan lansia, bantuan korban bencana, serta pengelolaan dana sosial atau keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan sebagainya.
termasuk pendidikan anak usia dini seperti taman penitipan anak. Nah, ada pengecualian juga nih sahabat statistik. Untuk praktik dokter hewan dan rumah sakit hewan, itu masuk ke kategori N. Lalu, program asuransi sosial yang dikelola pemerintah masuk ke kategori P. Dan sekolah atau institusi pendidikan formal itu masuk ke kategori Q. Contoh kategori R di Kalimantan Tengah itu ada layanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, dan ada juga panti rehabilitasi ODGJ dan panti rehabilitasi narkoba, serta lembaga amil zakat seperti Nurul Fikri yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Kata kunci kategori R ini adalah merawat, melayani, dan rehabilitasi. Nah, sahabat statistik, itu tadi penjelasan mengenai kategori Q dan R. Mari kita kawal bersama langkah besar ini demi data ekonomi yang lebih berkualitas. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia.